Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Kali ini kita akan membuat proyeksi perspektif dua titik lenyap, di mana kita di sini menggunakan sudut kemiringan adalah 60 derajat. Dan di sini tidak ada titik atau bidang atau garis yang menempel pada bidang proyeksi. Jadi kalau kemarin kita buat sebuah proyeksi dengan titik atau bidang menempel di bidang proyeksi sehingga mudah, kita langsung tarik aja yang menempel itu ke garis tanah. Tapi kalau tidak menempel seperti apa nanti akan kita praktekkan. Oke, kita langsung aja buat proyeksi perspektifnya. Tentu saja pertama kita buat tampak atas dari objeknya sesuai dengan persoalan, yaitu kurang lebih saya sudah siapkan seperti ini ya teman-teman ya. Dan di sini saya kasih titik-titiknya huruf semuanya agar supaya nanti lebih enak dalam penyebutan titiknya. Di sini di soal hanya ada A, B, C. Ini A, B, dan C. Tambah atasnya kira-kira seperti ini, di mana A dan B membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang proyeksi. A dan B ini kalau kita tarik garis datar maka akan membentuk sudut 60 derajat. Ini saya sudah ukur juga. Di sini AB ini membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang proyeksi seperti itu. Terus kemudian di sini bidang proyeksi titik A ini berjarak 10 dari bidang proyeksi. Dengan skala 50 berarti di sini titik A berjarak 2 cm dari bidang proyeksi. Kira-kira segini. Ini adalah bidang proyeksi. Ini saya hapus aja ya. Ini kita sebut sebagai bidang proyeksi. Terus kemudian subjek berada satu garis dengan titik C dan berjarak 50 dari bidang proyeksi. 500 ya maksudnya. Subjek satu garis dengan C dan dia berjarak 500 dengan skala 50 berarti 10 di sini, 10 cm. Di sini subjek. Ini saya hapus saja. Subjek berada di sini. Terus yang terakhir, garis cakrawala terhadap garis tanah adalah 500 lagi. Ini garis cakrawala. Dia berjarak 500 atau kalau kita skalakan berarti 10 lagi terhadap garis tanah. Ini adalah garis tanah. Saya namai garis cakrawala dan garis tanah. Seperti ini. Komponen-komponen soal sudah kita buat. Sekarang kita tentukan titik lenyapnya. Untuk membuat titik lenyap di perspektif dua titik lenyap ini, kita buat garis melalui subjek, garis-garis yang sejajar dengan sisi kanan dan kirinya. Atau secara gampangnya kita buat garis yang sejajar dengan garis AH dan garis AB yang melalui subjek ya. Jadi kita buat garis yang sejajar dengan AB melalui subjek seperti ini. Kita juga buat garis yang sejajar dengan AH yang melalui subjek, kira-kira seperti ini.
saya copy aja ini dua-duanya supaya lebih presisi ya. Seperti ini, garis yang sejajar dengan AH dan AB melalui S. Mungkin saya ganti warnanya dulu biar lebih jelas. Kita perpanjang garis yang sejajar melalui S ini yang sejajar dengan AB dan juga AH sampai berpotongan dengan bidang proyeksi. Nah, seperti ini. Terus kemudian setelah berpotongan dengan bidang proyeksi, kita turunkan ke garis cakrawala. Maka titik lenyap berada di sini. Ini titik lenyap 1 dan ini titik lenyap 2. Seperti ini ya. Titik lenyap sudah kita tentukan. Sekarang kita akan buat titik-titik dari objeknya. Pertama, karena di sini tidak ada yang menempel terhadap bidang proyeksi, maka kita butuh satu titik untuk pondasi dari objek. Disarankan yang terdekat dengan bidang proyeksi ya. Di sini yang terdekat dengan bidang proyeksi adalah titik A. Titik A ini kita buat sebagai pondasi dari objeknya. Caranya di sini kita perpanjang garis yang membentuk titik A yang sebelah kiri maupun sebelah kanan sampai berpotongan terhadap bidang proyeksi. Seperti ini. Nah, yang berpotongan dengan bidang proyeksi ini kita langsung tarik ke garis tanah. Langsung tarik ke bawah. Ke garis tanah. Terus kemudian setelah nyampe garis tanah kita silangkan yang sebelah kanan ke TL1, yang sebelah kiri ke TL2. Maka titik A berada di sini ya, berada di pertemuan antara dua garis itu. Ini adalah titik A. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk membuat titik yang tidak menempel, maka kita tempelkan dulu, terus kemudian kita silangkan seperti itu. Kalau sudah ketemu titik A, maka untuk nyari titik H ini gampang karena titik H ini satu garis dengan titik A. Ini akan sama caranya dengan yang seperti biasa. Kita tarik ke subjek, terus kemudian kita tarik ke bawah sampai menuju garis yang segaris dengan titik A, maka titik H di sini. Seperti ini ya. Teman-teman boleh memberi huruf atau tidak, terserah. Karena ini pembelajaran, saya sebutkan dengan huruf aja biar mudah untuk dipahami. Terus kemudian kita cari titik G. Cari titik G ini segaris dengan H nantinya. Kita cari titik B dulu. Titik B ini segaris dengan titik A. Maka titik B di sini. Ini adalah titik B. Dia segaris dengan titik A. Terus kemudian
titik C ya. Titik C ini segaris dengan S dan dia segaris dengan titik B. Maka dari S ini, karena dia segaris dengan C, ya ini nggak perlu digaris lagi karena dia segaris dengan S ya. Kita langsung perpanjang dari S. Terus kemudian dia segaris dengan B, maka dari TL1 ini kita tarik garis yang melalui B dan kita perpanjang sampai ke garis dari titik C. Maka titik C di sini. Ini adalah titik C. Titik C ya. Titik D segaris dengan titik C. Maka kita tarik dari C ini ke TL2. Nah, maka titik D nanti akan berada di sini. Ini titik D nya kita tarik ke S. Segaris dengan C. Maka titik D berada di sini. Nah, sekarang titik D. Kemudian titik E ini segaris dengan D. Dari TL1 kita tarik ke D dan kita perpanjang sehingga berpotongan dengan garis titik E. Maka titik E di sini. Ini adalah titik E. Titik E kita ke TL2. Titik F berada di garis ini nanti. Kita tarik lagi ke subjek. Maka titik F berada di sini ya. Cukup kecil jaraknya dari E. Ini adalah titik F. Nah, A, B, C, D, E, F sudah ketemu dan juga H. Maka titik G ini sangat mudah karena dia adalah pertemuan dari titik F dan titik H. Maka dari titik F ini kita ke TL1. Kemudian dari H ini ke TL2, maka ketemu titik F di sini ya. Ya, titik G maksudnya. Maka titik G di sini. Ini adalah titik G. Seperti itu. Maka sudah tampak atasnya sudah terlihat ya teman-teman ya. Ini adalah tampak atas dari objek yang akan kita buat nanti. Kira-kira seperti ini. Dari tampak atasnya aja di sini sudah banyak garis yang hampir berhimpit ya. Jadi memang untuk detailnya berdua ini akan banyak garis. Jadi teman-teman harap jeli ya untuk mendefinisikan atau mendeteksi garis yang teman-teman buat. Jadi kan tampak atasnya seperti ini. Kalau sudah tampak atas sudah ketemu, kita tinggal menentukan tinggi dari objek. Kita lihat soalnya. Tinggi A, mungkin kita ke tinggi A dulu. Tinggi A di sini ada 150. 150 di sini dengan skala 50 berarti 3. Tingginya adalah 3. Dan tinggi selalu dihitung dari garis tanah. Jadi tinggi A ini, untuk menghitung tinggi A ini kita perpanjang A sampai ke garis tanah,
kebetulan di sini sudah ada perpanjangan dari A, boleh melalui ini ataupun ini, sama aja nanti. Mungkin kita ke ini dulu ya. Untuk menentukan tinggi A kita gunakan yang sebelah kiri. Boleh menggunakan kanan, boleh. Tapi di sini saya akan coba menggunakan kiri. Tinggi A di sini ada 3 ya tadi ya. Ada 3 cm. Kira seperti ini. 3 cm. Karena di kiri kita langsung tarik ke garis ke titik lenyap 2. Maka tinggi A di sini. Ini adalah tinggi A. Mungkin untuk tinggi ini saya ganti warnanya biar lebih enak untuk dilihat, biar lebih enak untuk dipahami. Ini adalah tinggi A. Sehingga tinggi H sama dengan tinggi A. Saya tarik ke TL1, maka tinggi H di sini. Ini adalah tinggi H. Dari tinggi A ini tinggi B sama dengan tinggi A ya. Tinggi B sama dengan tinggi A, maka tinggi B di sini. Tinggi B segini. Jadi antara A ke B kira-kira segini. Terus kemudian kita cari tinggi C ya. Di sini tinggi C. Nah, di sini di tinggi C ini tinggi C di sini adalah 6 ya, 6 cm. Atau di sini ditulisnya 300 dengan skala 50, berarti kita carinya 6 cm. Tinggi C ini kita bisa menggunakan dari tinggi A sebenarnya bisa, cuma akan lebih mudah saya menggunakan tinggi C ini dari perpanjangan garis yang membentuk titik C ya, seperti ini. Jadi tinggi C saya hitung dari sini ada 6 cm. Segini. Ini kita tarik ke TL1 ya. Maka akan ketemu tinggi C. Tinggi C nya segini. Ini adalah tinggi C. Dimana tinggi C ini akan sama dengan tinggi titik sini ya. Dan tinggi ini akan sama dengan tinggi G nanti. Kita langsung aja. Ini akan sama dengan tinggi G di sini. Ya, tinggi C. Terus kemudian ada tinggi titik antara G dan H. Ini tinggi ini ya. Tinggi titik antara ini dan ini. Terus ada kemudian tinggi G. Dan kemudian nanti ada tinggi sebelah sini ya. Tinggi sebelah sini. Nanti aja kita cari dulu misalnya di sini tinggi D ya. Tinggi D sama dengan tinggi E juga. Kita cari tinggi E dulu aja dengan cara memperpanjang garis yang membentuk E. Boleh sebelah sini, boleh sebelah sini, sama aja.
misalnya saya sebelah sini, dimana tinggi E adalah di sini 225, atau kalau skala 50 berarti 4,5. Tinggi E di sini adalah 4,5. 4,5. Kita tarik ke, karena ini dari TL2, kita tarik ke TL2. Nah, maka tinggi E ini di sini. Ya. Tinggi E di sini, secara otomatis tinggi F juga di sini. Adalah tinggi F. Ini ya, tinggi F ya. Tinggi E, tinggi F, dimana tinggi E dan tinggi F ini sama dengan tinggi D. Contohnya, dari E kita tarik ke TL1, maka akan ketemu tinggi D. Ya, tinggi D sangat berhimpit sekali. Adalah tinggi D. Tinggi D tentu saja di sini F akan berhubung dengan titik antara F dan G. Nah, kira-kira di sini ya. Di sini. Terus kemudian ini dia setinggi dengan C ya. Jadi kalau C ini kita tarik ke sini, maka ini akan tingginya di sini. Dan kalau ini kita tarik ke TL1, maka dia akan berhimpit dengan tinggi G. Kita coba ya. Nah, ini sudah berhimpit dengan tinggi G, berarti sudah ketemu ya. Ini dari H kita tarik juga ke TL1. Dari B juga ini kita tarik ke TL1 juga. Nah, ini sekarang sudah ketemu objeknya. Sudah jadi. Kita tinggal tebalkan dan kita teliti ya. Kita pisahkan objek-objek yang sebenarnya dengan garis bantunya. Ini membutuhkan kejelian. Kita tebali garis yang membentuk objeknya agar supaya terlihat perbedaan dari garis objek dan juga garis bantunya. Nah, ini adalah garis-garis objeknya. Teman bisa lihat. Biar lebih jelas lagi, saya akan ganti warnanya dengan warna hitam ya. Mungkin saya tebalkan seperti ini. Nah, ini adalah objek yang kita buat dari soal yang tersedia tadi dengan perspektif
dua titik lenyap. Terus kemudian garis-garis yang tidak tampak dari objek kita buat garis putus-putusnya. Seperti ini kira-kira hasil dari perspektif dua titik lenyap dari persoalan yang ada ini. So itu teman-teman tutorial kali ini semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih memahamkan tentang perspektif dua titik lenyap. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.